guys, welcome to my channel. Di video kali ini kita belajar bahasa Malaysia atau bahasa Melayu Malaysia yang part ketiga. Oke, jadi di part yang ketiga ini teman-teman, bahasa sehari-hari yang digunakan di Malaysia tetapi ada juga digunakan di Indonesia, tapi memiliki arti yang berbeda. Seperti biasa, sebelum mulai video ini jangan lupa untuk tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan untuk video-video ataupun info-info yang selanjutnya. So, jangan lupa untuk di-subscribe. Baby, you give me midnight. Oke, jadi kita mulai dari kata yang pertama yaitu kamar. Di Indonesia kita menyebutnya kamar. Kalau bahasa Inggrisnya ialah room. Tetapi kalau di Malaysia kita menyebutnya bilik. Bilik mandi untuk kamar mandi, bilik tidur untuk kamar tidur. Jadi masih banyak lagi ya teman-teman. Jadi kalau untuk menyebutkan kamar di Malaysia itu kita menyebutnya bilik. Untuk kata kedua adalah bandar udara. Untuk bahasa Inggrisnya adalah, jadi di Indonesia untuk bandar udara kita lebih sering menyebutnya adalah bandara ataupun singkatan dari bandar udara. Tetapi kalau di Malaysia kita menyebutnya airport. Jadi kalau kalian bagi tahu kita mau pergi ke bandara, mereka tidak akan tahu apa itu bandara. Mungkin ada sesetengah orang yang tahu, tapi kebanyakan orang tidak tahu apa itu bandara. Karena di Malaysia untuk bandar udara kita menyebutnya adalah airport. Tapi ingat ya teman-teman, kalau kita menyebut bandar udara, kemungkinan mereka akan tahu, kemungkinan. Tetapi kalau kita menyebutnya bandara, menurut aku sih mereka tidak tahu. Karena di Malaysia kita menyebutnya langsung ke airport. Untuk kata yang ketiga adalah hemat. Jadi di Indonesia kita menyebutnya hemat, sedangkan di Malaysia kita menyebutnya jimat. Dan kalau di Indonesia jimat ini memiliki arti yang udah lain teman-teman. Jimat itu lebih ke black magic. Tetapi kalau di Malaysia jimat itu maksudnya adalah hemat. Jadi kalau teman-teman datang ke Malaysia dan melihat ada tulisan jimat 20%, contohnya jimat 20%, itu artinya bukan black magic 20%, tetapi artinya adalah hemat 20%. Jadi sangat berbeda kan teman-teman antara hemat dengan jimat. Kalau di Indonesia kita sebutnya hemat, sedangkan di Malaysia kita menyebutnya jimat, yang artinya sama. Tetapi kalau di Indonesia, kalau untuk kata jimat ini, kalau kita pakai di Indonesia itu lebih dominan atau artinya itu adalah black magic ataupun santet ataupun ilmu-ilmu perdukunan gitu teman-teman. Nah, untuk teman-teman orang Malaysia yang kemungkinan ada plan atau rencana mau pergi ke Indonesia, kalian boleh ganti kata jimat menjadi hemat. Karena nanti kalau kalian menggunakan kata jimat di Indonesia, itu pengertiannya udah berbeda ya teman-teman. Itu lebih ke black magic ataupun ilmu-ilmu perdukunan. Untuk kata yang keempat yaitu putar. Ataupun orang Indonesia sering menyebutnya muter ataupun puter. Yang bahasa Inggrisnya itu di sini. Nah, untuk kata putar yang kita sebutkan di Indonesia, kalau di Malaysia kita menyebutnya pusing. In Indonesian we say belok kanan, belok kiri. In English we say turn right, turn left. In Malaysian they say pusing kanan, pusing kiri. Sakit kepala dong ya. OMG. Buat teman-teman saya yang dari Indonesia yang mungkin nanti datang ke Malaysia, khususnya yang pertama kali datang ke Malaysia, kalau kalian mendengar kata pusing untuk menyebutkan muter, kalian tidak perlu ketawa teman-teman. Karena untuk kita yang sudah tinggal lama di Malaysia, untuk kata pusing yang digunakan untuk menyatakan muter, itu tidak ada lucunya sama sekali. Itu udah hal biasa ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman nanti yang pertama kali datang, kalian mendengar mau pusing di mana. Jadi kalian tidak bingung lagi, kalian harus tahu maksud pusing yang dia maksud ini adalah muter ataupun putar. Jadi kalau di Indonesia kita menyebut putar kiri, putar kanan ataupun putaran. Kalau di Malaysia kita menyebutnya pusing kiri, pusing kanan ataupun dipusingan, itu putaran ya teman-teman.
Dan saya tegaskan di sini tidak ada yang lucu. Kalian jangan menertawakan, apalagi kalau kalian dekat dengan orang Malaysia. Kalian tolong jangan menertawakan supaya bahasa kita pun tidak mereka tertawakan. Jadi belajarlah untuk menghargai perbedaan bahasa. Kalau kalian merasa lucu, kalian harus menahan diri. Kalau kalian mau menertawakan bahasa orang, cukuplah kalian sendiri menertawakan sendiri ataupun di tempat yang tidak ada orang Malaysianya, supaya tidak ada yang sakit hati ya. Untuk kata yang kelima yaitu budak. Untuk kata budak di Indonesia, pengertian dari budak ini adalah pekerja paksa ataupun pekerja yang ditindas ataupun pekerja yang diperbudak. Jadi itu maksudnya budak. Sedangkan di Malaysia untuk kata budak maksudnya itu adalah kanak-kanak ataupun anak-anak. Jadi kalau kalian pernah menonton film kartun orang Malaysia yaitu Ipin dan Upin, kalian pasti tahu arti budak ini adalah anak-anak. Jadi bukan pekerja budak ya teman-teman. Berbeda kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia memang budak ini adalah pekerja paksa ataupun pekerja yang diperbudak. Tetapi kalau di Malaysia kata budak ini adalah mengartikan kanak-kanak ataupun anak-anak. Untuk kata yang keenam adalah kacau. Di Indonesia untuk kacau itu lebih dominan ke perasaan ataupun keadaan. Jadi perasaan yang kacau, keadaannya kacau. Sedangkan di Malaysia untuk kata kacau pengertiannya itu adalah mengaduk ataupun mengocok. Jadi contoh seperti ini. Jadi kalau teman-teman datang ke Malaysia, kemudian pergi ke kedai makan dan pesan minuman, kemudian contohnya ini untuk minuman kopi ya ataupun teh. Kemudian minumannya udah datang, lalu pekerja kedainya ini cakap nanti kacau dulu you punya minum, yang artinya itu kamu aduk dulu kamu punya minum. Pokoknya teman-teman, untuk kata kacau yang kita gunakan di Indonesia untuk menyatakan perasaan ataupun keadaan yang kacau, di Malaysia untuk kata kacau ini dominan digunakan untuk mengaduk ataupun mengocok. Tetapi kata kacau di Malaysia pun boleh digunakan kata kacau sebagai perasaan kacau ataupun keadaan kacau. Tergantung ya teman-teman, tergantung keadaan. Tapi kalau di Indonesia tidak bisa kan teman-teman, untuk mengaduk makanan kita cakap kacau dulu. Itu memang pengertiannya udah lain ya teman-teman. Jadi kata kacau yang di Indonesia yang dominan kita sebut sebagai perasaan atau keadaan kacau, sedangkan di Malaysia itu dominan digunakan untuk mengaduk ataupun mengocok, tetapi ada digunakan di Malaysia juga, jadi tergantung keadaan, oke? Untuk kata yang ketujuh adalah senang. Jadi di Indonesia senang ini artinya adalah perasaan yang bahagia ataupun senang ataupun happy. Sedangkan di Malaysia, kata senang digunakan untuk menyatakan mudah. Jadi contohnya gini teman-teman. Jadi mungkin kita lagi buat sesuatu, tapi susah mau buat. Kemudian kita cakap lah, ini susah lah mau buat. Pas itu kalau orang Malaysia cakap, senang sajalah. Maksudnya mudah sajalah. Ataupun gampang ajalah, itu artinya. Tapi kalau di Malaysia, gampang itu tidak boleh digunakan ya teman-teman. Arti gampang pun memiliki arti yang berbeda. Jadi untuk pengertian mudah di Malaysia kita menyebutnya senang. Tetapi di Malaysia juga ada menggunakan kata mudah. Contohnya itu lebih memudahkan. Jadi tergantung keadaan juga ya teman-teman. Untuk kata yang kedelapan adalah banci. Di Indonesia, banci adalah lelaki yang menyerupai perempuan. Contohnya lelaki yang menyerupai gaya perempuan ataupun lelaki yang menyerupai sifat perempuan. Jadi itu adalah banci. Sedangkan di Malaysia, banci itu adalah sensus penduduk. Nanti aku akan buat logo di sini, yaitu logo sensus penduduk. Di sana mereka tulis adalah banci. Tetapi itu maksudnya itu adalah sensus penduduk ya teman-teman. Bukan banci yang lelaki menyerupai perempuan. Kalau di Malaysia, lelaki yang menyerupai perempuan itu dipanggil adalah pondan. 50. Kau pikir tidak pernah kan jadi cantik? Sudahlah ramai yang suka. Kena bawa jalan. Kena kasih gastrik lagi. 50. Untuk kata yang ke-9 adalah kereta.
Di Indonesia untuk kata kereta ini adalah kereta motor ataupun kereta api. Di beberapa tempat di Indonesia untuk menyatakan moto ataupun motor kita menyebutnya adalah kereta. Jadi di Indonesia kereta itu adalah kereta motor ataupun kereta api. Sedangkan di Malaysia untuk kata kereta itu artinya adalah mobil. Contohnya gini teman-teman, kalau kalian datang ke Malaysia kemudian ada orang yang menawarkan mau guna kereta tak, maksudnya itu bukan kereta motor ya teman-teman. Maksud kereta yang dia maksud adalah mobil. Jadi contohnya gini juga teman-teman. Jadi kalau kalian datang ke Malaysia, kalian mau meminjam, contohnya nih meminjam sebenarnya tidak boleh ya. Contohnya kalau kalian mau meminjam motor orang nih, motor teman kalian, kalian harus bilang pinjam moto, bukan pinjam kereta, karena kalau kereta itu adalah mobil. Jadi di sini jelas ya teman-teman. Untuk kata yang ke-10 adalah Pontianak. Di Indonesia, Pontianak adalah tempat, yaitu ibu kota provinsi Kalimantan Barat. Kalau tidak salah ya teman-teman, kalau aku salah kalian komen aja di bawah. Sedangkan di Malaysia, Pontianak itu artinya hantu ataupun yang sering kita sebut sebagai hantu kuntilanak. Jadi sangat berbeda ya teman-teman untuk kata Pontianak. Di Indonesia, Pontianak artinya adalah tempat, yaitu ibu kota provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan di Malaysia, maksud Pontianak itu adalah hantu ibu Kunti ataupun kakak Kunti, yaitu kuntilanak. Nah itu dia bahasa Malaysia part ketiga ataupun bahasa Melayu Malaysia atau bahasa sehari-hari yang digunakan di Malaysia, dan ternyata bahasa ini juga digunakan di Indonesia tetapi memiliki arti yang sangat berbeda. So, sekian video hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan semoga video ini tidak mengundang kekacauan. Dan jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara di like, di komen, dan juga di subscribe, dan juga share ke sosial media kalian, karena subscribe itu gratis. Kalau teman-teman ada opini ataupun ada pendapat aku mau buat video apa lagi, kalian tinggal komen aja di bawah, nanti aku akan buatkan. So, sekian video hari ini. See you next video. Bye-bye.